Korintus pasal 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Selamat pagi Ibu Bapak Saudara anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit yang terkasih. Apa kabar Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini? Saya berharap bahwa Ibu Bapak Saudara berada dalam keadaan sehat dan siap menyambut segala berkat-berkat Tuhan yang Tuhan telah sediakan bagi kita semua di hari yang baru ini. Ibu Bapak Saudara yang terkasih, ada berbagai motivasi orang untuk memberi atau mengulurkan tangan menolong orang di sekitarnya. Ada yang memberi atau menolong karena merasa tidak enak. Biasanya kata-kata yang muncul adalah, saya nggak enak kalau nggak memberi, saya tidak enak kalau nggak melakukan apa-apa. Maka akhirnya seseorang itu memberi atau melakukan sesuatu untuk menolong orang yang meminta pertolongan kepadanya. Ada juga yang memberi karena terpaksa. Biasanya ini terjadi jikalau seseorang itu semacam ditodong seperti itu ya. Apalagi kalau dimintai bantuan itu di hadapan orang lain misalnya. Kalau menolak, nanti orang akan berpendapat apa tentang dirinya. Sehingga mau tidak mau, ia harus memberi. Ia harus mengulurkan tangan, membantu atau menolong orang yang membutuhkan tersebut. Jadi, ayolah, biasanya begitu dikatakan. Ayolah, kamu kan bisa, berilah berapapun itu. Dan akhirnya dengan terpaksa memberi. Ada juga orang yang memberi karena memiliki tujuan supaya ia dianggap sebagai seorang yang baik. Ia memang punya tujuan supaya orang mengenal dirinya sebagai orang yang dermawan atau murah hati. Namun ada juga orang yang memang benar-benar memberi dengan tulus. Karena ia menyadari bahwa Tuhan berkenan jikalau ia memberi dan mengulurkan tangan menolong sesama atau saudara yang sedang berada di dalam kesusahan. Jadi tidak ada motivasi apa-apa. Bahkan bagi orang-orang seperti ini, ketika yang ditolong, ketika yang diberi itu misalnya suatu saat lupa atau bahkan tidak baik terhadap dirinya, bagi orang-orang yang memberi dengan tulus itu, hal itu tidak menjadi masalah. Karena memang motivasinya hanya ingin memberi atau menolong. Nah, Ibu Bapak Saudara yang terkasih, ayat yang kita baca pagi hari ini berkata, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Rasul Paulus sedang berbicara tentang orang-orang di Korintus yang memiliki komitmen untuk mendukung pelayanan para rasul pada waktu itu. Orang-orang kudus diistilahkan di dalam ayat yang pertama, pasal 9. Dan Rasul Paulus mau mengatakan bahwa pemberian itu, dukungan itu, hendaknya diberikan dengan rela hati. Jangan karena terpaksa, jangan karena memiliki motivasi yang lain,
tetapi memang sungguh-sungguh muncul dari kerinduan untuk mendukung pekerjaan Tuhan yang dilakukan oleh rasul dan rombongannya atau timnya pada waktu itu. Karena Allah suka, karena Allah senang terhadap orang-orang yang memberi dengan sukacita. Dan lebih jauh sebenarnya kalau kita membaca ayat-ayat di pasal 9 2 Korintus ini dikatakan, jangan khawatir bahwa ketika kamu memberi, kamu akan berkekurangan. Tidak, karena Allah itu mampu menyediakan dan mencukupkan segala apa yang kamu perlukan di dalam kehidupanmu. Oleh karena itu, selagi kamu bisa dan ketika kamu tergerak untuk memberi, maka berilah dengan sukacita. Sebab Allah suka, sebab Allah senang dengan tindakan memberi yang penuh dengan sukacita itu. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita diingatkan. Ada banyak kesempatan dalam hidup kita, barangkali kita harus diperhadapkan pada pilihan atau harus memutuskan untuk memberi, untuk menolong orang lain. Pagi hari ini kita diingatkan bahwa seharusnya kita memberi atau menolong, menunjukkan kemurahan hati dan kepedulian terhadap orang lain. Itu sesuatu yang muncul dari dalam hati kita yang tulus, tanpa motivasi yang lain, tanpa paksaan, apalagi dengan sedih hati. Tuhan memang memanggil kita sebagai pengikut-pengikutnya untuk peduli, untuk memperhatikan, untuk berbagi, dan untuk bersedia menolong setiap orang yang membutuhkan di sekitar kita. Tetapi baiklah kita murnikan motivasi kita. Tuhan, tiliklah hatiku. Apakah segala kemurahan hati dan kebaikan yang aku lakukan dengan tulus, karena itu sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Selamat berbagi, selamat memberi, selamat menunjukkan kebaikan dan kemurahan hati terhadap orang di sekitar kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Engkau ingatkan kami kembali ya Tuhan, betapa Engkau merindukan dan menginginkan hidup kami menjadi hidup yang peduli, berbagi dengan orang di sekitar kami, terlebih mereka yang membutuhkan. Namun Engkau menginginkan itu kami lakukan dengan motivasi yang benar di hadapan Tuhan, dengan motivasi yang tulus, memang benar-benar ingin berbagi dan memberi karena kami digerakkan oleh kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu ini dalam hati kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi ibu bapak saudara yang terkasih. Selamat melanjutkan aktivitas panjang hari ini. Tuhan memberkati kita.